Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya Mas Darwin, yang akan mengkisahkan sebuah cerita yang ditulis oleh Widya Yasmin yang berjudul Tiba-tiba Menjadi Menantu Konglomerat. Ayah, bunda, sekarang Bella jadi pintar masak loh. Dia bisa membuat masakan western dengan sangat nikmat. Bahkan Oma memuji masakannya, puji Gio tiba-tiba. Kulihat ayah dan bunda tampak tercengang mendengar ucapan Gio. Enggak kok, biasa aja. Tapi tetaplah masakan bunda jauh lebih enak dari masakanku. Bunda seneng deh dengan perubahan sikap kamu. Sekarang kamu jauh lebih lembut dan rendah hati, puji bunda. Iya, Bella yang sekarang memang banyak berubah ke arah yang lebih positif, Gio kembali memuji. Tiba-tiba obrolan kami terhenti saat ponsel Gio berdering. Lalu ia langsung meminta izin untuk mengangkat teleponnya. Setelah itu, kulihat ia mengobrol dengan seseorang di telepon menggunakan bahasa Inggris. Ayah, bunda, Gio dan Bella harus segera pergi karena barusan ada klien yang mengajak kami meeting dadakan. Padahal kami masih kangen banget sama Bella. Kalau kamu mau pergi, ya udah pergi aja. Ngapain ngajak-ngajak aku? Tapi Mr. George ingin berkenalan denganmu. Kebetulan dia juga membawa istrinya. Apa klienmu itu dari luar negeri? Iya, memangnya kenapa? Apakah dia bisa berbahasa Indonesia? Loh, memangnya kenapa? Kalau kliennya Gio berbahasa Inggris, bukankah kamu pintar bahasa Inggris? Bahkan aksen British sekalipun, ucap ayah tiba-tiba. Aku hanya terdiam. Meskipun pernah menjadi TKW, tapi bahasa aku tidak terlalu lancar berbahasa Inggris. Ayo sayang, tiba-tiba Gio menggandeng tanganku. Tapi aku masih kangen sama ayah dan bunda. Aku mencoba mencari alasan agar tidak ikut bersamanya. Karena ketika Gio mengetahui bahwa aku tidak lancar bahasa Inggris, maka ia akan mencurigai bahwa aku bukanlah Bella. Sudahlah sayang, kamu ikut saja bersama Gio. Nanti kamu bisa datang ke sini kapanpun kamu mau, ujar bunda. Akhirnya aku tak bisa lagi menolak keinginan Gio untuk menemui kliennya itu. Sepanjang perjalanan, dadaku berdebar kencang. Andai nanti semuanya terungkap, aku akan mengatakan bahwa sejak awal aku sudah berusaha mengatakan bahwa aku bukanlah Bella. Aku akan berusaha membela diri jika mereka malah menuntutku. Setibanya di sebuah restoran, kami langsung mendatangi sepasang suami istri yang kemungkinan adalah Mr. George dan istrinya. Oh kau Giselle, ucap wanita bermata hijau berambut coklat itu. Seketika aku langsung tersenyum saat mendengar bahwa ia mengatakan bahwa aku cantik dalam bahasa Turki. Aku tersenyum bukan karena pujiannya, tapi karena dia mengucapkan bahasa Turki. Kebetulan sekali, aku lumayan menguasai bahasa tersebut, karena saat di Arab Saudi, anak majikanku menikah dengan seorang Turki. Sehingga aku diajari bahasa Turki, bahkan makanan khas negara tersebut. Merhaba, benimadim Bella. Aku mengulurkan tangan untuk mengajak mereka berkenalan. Ya, benimadim Alara, ucap wanita yang seperti berbih hidup itu sembari menjabat tanganku. Setelah itu bergantian dengan Mr. George yang menjabat tanganku dan memperkenalkan diri menggunakan bahasa Turki. Mereka menjelaskan bahwa Mr. George berasal dari Inggris tapi telah lama tinggal di Turki, hingga akhirnya menikah dengan Alara. Setelah saling memperkenalkan diri, Gio dan Mr. George mulai membicarakan kerjasama mereka menggunakan bahasa Inggris. Sementara aku dan Alara mengobrol banyak hal menggunakan bahasa Turki. Lalu, setelah meeting selesai, Mr. George pamit karena mereka berniat untuk ke Bali. Memnun oldum Bella, ucap Alara sebelum pamit, atau senang berkenalan denganmu Bella. Bende memnun oldum, jawabku. Saya juga senang. Setelah itu, mereka langsung pamit. Ngomong-ngomong, bagaimana caranya kamu bisa bahasa Turki? Tanya Gio setelah mereka pergi. Aku suka nonton drama Turki, makanya aku belajar bahasa Turki. Masa? Kok aku gak tahu? Mungkin
karena kamu tidak pernah mau tahu apapun tentangku. Yang kamu pikirkan hanya Filia. Entah mengapa, tiba-tiba aku mengatakan hal tersebut. Seolah-olah aku terlalu mendalami peranku sebagai Bella. Ya udah, aku minta maaf ya. Bagaimana kalau aku menemanimu shopping semua yang kamu inginkan untuk menebus semua kesalahanku? Hah, shopping apa lagi? Bukankah aku sudah memiliki semuanya? Pakaian, tas dan sepatu, semuanya sudah memenuhi lemari dan rakku. Bukankah kamu paling suka belanja barang-barang baru? Kamu sering mengatakan bahwa dengan belanja maka perasaan kamu akan lebih tenang. Mungkin ada baiknya aku membeli pakaian baru, karena setiap kali mengenakan pakaian dan barang-barang Bella, bulu kuduku terasa meremang. Apalagi jika memikirkan bahwa dia telah meninggal. Setelah itu, kami bergegas menuju sebuah mall. Dan setibanya di sana, Gio langsung membawaku ke toko pakaian branded. Ada yang bisa saya bantu, Kak? Tanya seorang karyawan toko tersebut. Tolong tunjukkan dress, sepatu dan tas yang cocok untuk istri saya. Setelah itu, aku dipersilakan masuk. Lalu shopkeeper tersebut menunjukkan pakaian, tas dan sepatu dengan logo 2 buah huruf C. Semua model pakaian yang ditunjukkan wanita tersebut sangat bagus. Bahkan aku bingung untuk memilih mana yang kusukai, karena pasti semuanya akan membuatku terlihat berbeda. Saat meraih salah satu gaun, mataku langsung membelalak saat melihat harga yang terpajang di pakaian tersebut. Dengan harga tersebut, aku bisa memborong semua pakaian di toko pakaian langgananku di kampung. Kenapa sayang? Tanya Gio tiba-tiba. Enggak, aku hanya memastikan jika bahan pakaian ini akan nyaman atau tidak di tubuhku. Aku sengaja mencari alasan, karena tak mungkin jika aku mengatakan bahwa harga baju tersebut terlalu mahal. Tentu saja Mbak, gaun tersebut akan muat dikenakan di tubuh Mbak yang ramping dan cantik. Selain itu, bahannya pasti nyaman di kulit Mbak, ujar pelayan itu. Wanita yang mengenakan kemeja berwarna putih berpadu dengan blazer berwarna hitam beserta rok selutut itu begitu ramah padaku. Tiba-tiba, aku teringat saat masih bekerja di restoran sebelum menjadi TKW di Arab. Aku ingat saat pertama kali gajian, aku mencoba masuk ke toko pakaian branded. Lalu para karyawan di toko tersebut langsung menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Bahkan mereka juga mengusirku dengan cara halus. Meski bibir mereka tersenyum, tapi mereka secara tidak langsung mengatakan bahwa aku tidak akan mampu membeli pakaian di toko tersebut. Setelah itu, aku mencoba salah satu gaun yang ditunjukkan karyawan tersebut untuk dicoba di kamar ganti. Cobain semua aja, ujar Gio tiba-tiba. Tanpa banyak bicara, aku langsung mengambil semua gaun tersebut, lalu mencobanya dan menunjukkan pada Gio. Semuanya bagus di tubuhmu, ambil semua aja, ujarnya setelah aku mencoba semua gaun tersebut. Kamu yakin akan membelikan semua? Memangnya kenapa? Atau kamu gak suka dengan modelnya? Suka, tapi apa gak kebanyakan? Cuma 6 gaun. Biasanya kamu belanja lebih banyak dari ini. Rupanya begini menjadi orang kaya. Dia berbelanja tanpa melihat atau menanyakan harga. Dia langsung mengambil semua yang menurutnya bagus. Lalu tanpa banyak protes, aku langsung mengiyakan semua yang ia katakan. Bahkan saat ia memilihkan tas juga sepatu untukku. Entah mengapa, aku merasa bingung dengan kepribadian Gio yang sebenarnya. Dia begitu memahami model pakaian, bahkan warna sepatu yang menurutku cocok untukku. Semua itu membuatku bingung. Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya pada Bella? Setelah memilihkan 6 model gaun, beserta tas, juga sepatu hak tinggi untukku, Gio langsung mengeluarkan kartu berwarna hitam dari dompetnya dan menyerahkan pada shopkeeper yang sejak tadi begitu ramah melayani semua yang aku butuhkan. Setelah selesai, kami segera keluar dari toko tersebut sambil menenteng beberapa tas belanjaan. Semuanya terasa seperti mimpi saat aku bisa berbelanja sebanyak ini. Karena meskipun aku telah lama bekerja dan memiliki gaji, tapi semua gajiku selalu dikirimkan pada ibu untuk biaya sekolah ketiga adikku. Mulai saat ini aku berjanji, aku akan lebih mengutamakan kebahagiaanku
dan tak akan lagi memikirkan mereka semua yang tak pernah peduli dengan perasaanku. "Sini sayang, aku bawakan," ucap Gio tiba-tiba sembari meraih tas belanjaan dari tanganku. Aku mengangguk dan tersenyum padanya, lalu kembali berjalan bersamanya. Namun tiba-tiba langkahku terhenti saat kulihat seorang wanita yang tampak tak asing bagiku. Wanita berpakaian terbuka di bagian dadanya dan rok di atas lutut itu tampak bergelayut mesra pada seorang lelaki yang tampak 30 tahun lebih tua darinya. Lelaki yang lebih pantas menjadi ayahnya itu tampak sekali mencubit pipi wanita itu dengan gemas. "Kamu Fitri kan?" tanyaku saat berpapasan dengannya. Matanya langsung membelalak saat melihatku. Ia tampak sangat terkejut hingga mulutnya hanya menganga tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. "Fitri? Kamu Fitri kan?" Aku kembali bertanya padanya. "Kamu kenal dia, Beb?" tanya lelaki tua itu. Wanita yang wajahnya sama persis dengan Fitri itu menggeleng. "Maaf, Mbak. Mungkin Mbak salah orang. Saya Selin, bukan Fitri," ujarnya sembari menarik tangan lelaki tua itu agar segera pergi meninggalkanku. Bagaimana mungkin dia menyangkal bahwa dirinya bukanlah Fitri, padahal tanda lahir di keningnya bisa membuktikan bahwa dia adalah Fitri. "Kamu kenal dia?" tanya Gio tiba-tiba. "Sepertinya aku salah orang." "Siapa Fitri yang kamu maksud? Setauku, kamu gak punya teman yang namanya Fitri." "Sudahlah, jangan dibahas." Setelah itu, aku langsung mengajak Gio untuk segera pulang. Sebenarnya, ada untungnya juga jika wanita yang wajahnya sama persis dengan Fitri itu pura-pura tidak mengenalku. Karena dengan cara itu, rahasia aku sebagai Kirana tidak terbongkar di hadapan Gio. Namun saja aku merasa penasaran, mengapa tiba-tiba penampilan Fitri begitu terbuka, padahal setiap pulang kampung, dia selalu mengenakan pakaian tertutup dan juga jilbab. Selain itu, bagaimana bisa bergelayut mesra dengan lelaki tua tadi? Padahal di kampung, dia telah menikah dan memiliki anak. Setibanya di rumah, Opa William dan Leo menyambut kedatanganku dengan hangat. Sementara Oma Sandra dan Mama Clara seperti biasa menunjukkan wajah masamnya. Begitu pula dengan Filia yang tampak mendelik sinis saat melihat kedatangan kami. Padahal saat pertama kali aku datang ke rumah ini, dia begitu ramah dan manis menyambutku. Mama seharian ini dari mana aja?" tanya bocah kecil berusia 4 tahun itu sembari mencabik dan melipat tangan di dada wajahnya yang begitu tampan dan menggemaskan, hingga membuatku tak kuasa menahan untuk tidak mencubit pipinya dengan sangat gemas. "Seharian ini Mama ke rumah nenek dan kakek, lalu ke mall bersama Papa. Maaf ya, gak ngajak Leo." "Nenek dan kakek?" ia tampak mengenyitkan dahi. "Maksudnya kami tadi dari rumah Oma Ranti dan Opa Hermawan." "Oh," jawabnya. Aku sampai lupa jika Leo tidak memanggil ayah dan bunda dengan sebutan nenek dan kakek. Tapi untungnya semua orang mengerti jika aku tengah hilang ingatan. "Jadi seharian ini kalian jalan berdua?" tanya Opa William tiba-tiba. "Iya Opa, bahkan tadi kami meeting dengan Mr. George dan istrinya." "Iyakah?" Opa turut senang jika kalian sering menghabiskan waktu bersama. "Opa, aku gak nyangka loh, ternyata Bella bisa bahasa Turki, karena kebetulan istrinya Mr. George berasal dari Turki." Gio tampak antusias saat memujiku, bahkan sesekali tersenyum sembari menoleh ke arahku. "Opa tidak salah kan memilihkan istri buat kamu? Selain dia cantik, pintar, jago masak, dia juga cerdas dan elegan. Bella memang sosok istri yang sempurna untuk kamu." Saat mendengar pujian dari Opa William, seketika kulit wajah Filia seketika masam. Lalu ia langsung melenggang pergi meninggalkan kami. Begitu pula dengan Mama Clara dan Oma Sandra. Mereka bertiga seperti trio antagonis di rumah ini. "Gio, ikut Opa ke ruang kerja. Ada yang ingin Opa bicarakan sama kamu." Gio mengangguk. Lalu mereka bergegas menuju sebuah ruangan dekat kamar Opa William. "Leo sayang, makan dulu ya,"
Dari pulang sekolah, Leo belum makan loh, ujar Tiar tiba-tiba. Aku gak mau makan sama Mbak Tiar, rengeknya. Atau Leo mau disuapin sama Miss Carlota? Tiba-tiba Carlota muncul dan langsung mencari muka pada Leo. Carlota gigimu, padahal jelas-jelas nama di KTP-mu Jubaida, ujar Tiar hingga membuatku seketika tertawa. Aku gak mau masakan Miss Carlota, aku maunya masakan Mama. Leo kembali merajuk. Leo mau Mama masakin? Ya sudah, kalau gitu tunggu bentar ya. Sebenarnya aku lumayan lelah setelah seharian jalan-jalan bersama Gio. Tetapi saat melihat wajah menggemaskan Leo, aku tak sanggup menolak keinginannya. Setelah itu, aku bergegas menuju dapur, lalu membuka kulkas untuk melihat ada bahan makanan apa di dalamnya. Setelah mengetahui bahwa semua bahan begitu lengkap, akhirnya aku memutuskan untuk membuat kebab mozzarella. Kali ini Non Bella pasti gagal, soalnya waktu itu kebetulan aja masakan Non Bella enak, ujar Carlota tiba-tiba. Kenapa sih kamu? Sinis terus sama saya? Suka sama Gio ya? Atau mau jadi istri ketiganya? Ih, enggak dong. Meskipun dan Gio itu gantengnya kayak Justin Bieber, tapi saya sudah punya suami di kampung. Terus, ngapain kamu sinis terus sama saya? Dia tak lagi menanggapi ucapanku, lalu buru-buru mencari kesibukan dengan mencuci piring. Sementara aku kembali fokus untuk membuat kebab. Beberapa saat kemudian, aku segera menghidangkan kebab tersebut untuk Leo. Wah, kebab buatan Mama enak banget, puji Leo sembari menyantap makanan tersebut dengan lahapnya. Makan yang banyak ya sayang. Aku langsung mengelus lembut rambutnya. Kenapa kamu gak menawari saya? Bukankah kemarin kamu mengatakan bahwa kamu akan membuatkan saya makanan Turki? Tanya Oma Sandra secara tiba-tiba. Oma mau? Tunggu ya sebentar. Aku segera bergegas menuju dapur untuk kembali membuat kebab. Lalu beberapa saat kemudian, aku kembali dengan membawa makanan tersebut. Enak juga rasanya. Berbeda dengan yang pernah dibuat oleh Carlota, pujinya, hingga membuat Carlota kembali mendelik sinis saat menyajikan teh hijau untuknya. Iya, masakan Mama emang yang paling enak, puji Leo, hingga membuatku seketika tersenyum dan kembali membelai lembut rambutnya. Kenapa Oma sangat suka makanan Turki? Iya, karena saya blasteran Turki Indonesia. Ibu saya Turki, sementara ayah saya asli Jakarta. Oh, pantas kalau gitu. Kamu janji ya, besok buatkan saya makanan Turki lainnya. Siap, Oma. Tiba-tiba, wajah yang biasa masam itu tersenyum hangat padaku. Setelah mereka selesai makan, aku segera bergegas ke kamar. Hari ini begitu melelahkan, hingga aku sangat merindukan kasur tebal yang empuk itu. Setibanya di kamar, tiba-tiba kulihat Gio tengah terlelap di tempat tidur. Maka aku putuskan untuk berbaring di sofa. Kenapa kamu tidur di sana? Tanya Gio yang tiba-tiba hingga membuatku kembali terbangun. Aku tak nyaman berada satu kamar bersamamu. Sebaiknya malam ini kamu tidur di kamar Filia aja. Ia terdiam mendengar ucapanku, tetapi akhirnya ia setuju untuk tidur bersama istri mudanya itu. Setelah Gio pergi, aku kembali membaringkan tubuh di tempat tidur. Namun, karena merasa tubuhku tak nyaman, maka aku putuskan untuk mandi terlebih dahulu. Saat tengah asik berendam di bathtub, tiba-tiba aku mendengar suara derap langkah. Seketika dadaku berguncang hebat. Aku sangat khawatir jika itu adalah Gio. Apalagi tadi aku lupa mengunci pintu kamar mandi. Tiba-tiba terdengar seseorang membuka pintu kamar mandi. Gio, kamu jangan masuk ke sini. Aku sedang mandi. Hening, tak ada jawaban. Namun, tiba-tiba dadaku terasa berdebar lebih kencang. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba bulu kuduku terasa meremang. Padahal aku tengah berendam menggunakan air hangat. Tiba-tiba, seseorang membuka tirai yang menghalangiku mandi.
Lalu seketika aku berteriak histeris saat kulihat sesosok wanita yang wajahnya seputih kertas dengan tatapan yang begitu mengerikan. "Siapa kamu?" "Tolong beritahu orang tuaku bahwa aku telah dibunuh," ujarnya sembari menatap tajam ke arahku. Seketika aku langsung berteriak histeris dengan tubuh yang bergetar hebat. "Katakan pada orang tuaku agar mereka segera mencari jasadku," ujarnya sembari memegangi kedua bahuku hingga seketika seluruh tubuh ini bergetar hebat disertai bulu kuduk yang meremang semua. Aku kembali berteriak histeris karena ketakutan. Wajah beliau begitu menakutkan. Selama ini aku belum pernah melihat penampakan hantu yang senyata itu. Bella! Tiba-tiba terdengar suara Gio disertai sentuhan hangat di pipiku. Aku langsung tersentak dan menyadari bahwa aku tengah terbaring di tempat tidur. Ku kerjap-kerjapkan kedua mata ini. Barangkali aku masih bermimpi karena aku sangat yakin jika tadi aku tengah mandi. "Bella, apa kamu mimpi buruk lagi?" tanyanya lalu duduk di sampingku. "Bukankah tadi kamu sudah keluar dari kamar? Kenapa tiba-tiba kamu ada di sini?" "Iya, tadi aku mau ngambil HP-ku. Lalu tiba-tiba aku mendengar suara kamu berteriak histeris." Aku terdiam mendengar ucapan Gio. Rupanya tadi itu hanyalah mimpi, tapi mengapa terasa sangat nyata? "Kamu mimpi apa? Kenapa kamu terlihat sangat ketakutan?" Aku bermimpi melihat hantu." "Kamu ini lucu sekali. Dulu, kamu bukanlah tipe penakut. Bahkan dulu, kamu sangat suka nonton film horor malam-malam sendirian." Aku terdiam mendengar ucapan Gio. Karena rupanya meski memiliki wajah yang sama, aku dan Bella memiliki kepribadian yang sangat jauh berbeda. Bagaimana bisa dia berani menonton film horor sendirian? Karena bagiku, film horor adalah film yang paling tidak aku suka. Meskipun ditemani banyak orang, aku tidak menyukai genre film tersebut. Mulai sekarang, aku gak suka nonton film horor karena akhir-akhir ini aku selalu mimpi hal yang mengerikan. Ya udah kalau gitu, malam ini biar kamu aku temani ya. Tapi aku benar-benar bingung. Di satu sisi aku sangat takut hantu Bella kembali menemuiku, tapi aku juga takut jika tiba-tiba Gio melakukan sesuatu padaku. "Tapi aku belum bisa tidur bersamamu." "Gak apa-apa Bel, aku ngerti kok. Selama kamu masih hilang ingatan, aku tak akan tidur di dekatmu. Aku akan tidur di sofa saja." Aku sangat terharu saat mendengar ucapannya. Rupanya selain tampan, dia juga sangat pengertian. Namun, aku masih bingung dengan sikap dinginnya saat pertama kali aku datang ke rumah ini. Seolah ia terlihat tak menyukai jika Bella kembali ke rumah ini. Tapi sikapnya akhir-akhir ini mendadak berubah. Ia semakin hangat dan juga menyenangkan. "Tidurlah Bella, aku akan menjagamu." Aku segera berbaring dan mencoba untuk melupakan mimpi tadi. Namun, semakin aku melupakannya, bayangan tentang Bella terus berkecamuk di dalam hati. Tadi dia menyuruhku untuk mengatakan pada orang tuanya bahwa dia sudah meninggal dan meminta mereka untuk mencari jasadnya. Permintaan Bella sungguh sangat berat, karena jika aku mengatakan hal tersebut, maka aku harus mengungkap siapa jati diriku sebenarnya. "Kamu belum tidur?" tanya Gio hingga membuyarkan lamunanku. Aku tak menanggapinya dan segera menutup mata. Aku tak mau jika dia malah mengajakku ngobrol, hingga kami terbawa suasana dan melakukan hal yang tidak diinginkan. Aku harus selalu waspada, karena aku adalah Kirana. Aku bukanlah istri Gio. Keesokan paginya, aku terbangun dengan seluruh tubuh yang terasa lemas. Sepertinya semalam tidurku kurang nyenyak. Karena beberapa kali aku tersentak karena mimpi buruk. Kulihat Gio tak berada di sofa. Sepertinya dia pindah ke kamar Filia. Gegas kulangkahkan kaki menuju kamar mandi. Sebenarnya aku masih paranoid untuk memasuki kamar mandi karena teringat dengan mimpiku semalam. Namun, karena seluruh tubuh ini terasa sangat lengket, karena sebelum tidur aku tak sempat mandi.
Maka aku terpaksa berusaha menghempaskan rasa takutku. Aku segera membuka pintu kamar mandi dan langsung membuka pakaian. Meskipun mataku masih terasa lengket karena mengantuk. Mau mandi bareng? Aku langsung terkejut saat mendengar suara Gio. Lalu seketika aku berteriak histeris saat melihatnya yang tengah asik mengguyur tubuh dengan shower. Tentu saja tubuhnya itu polos tanpa sehelai benang pun. Hih! Aku langsung berteriak histeris lalu berlari keluar kamar mandi. Sementara itu terdengar suara galak tawa Gio hingga membuatku merasa semakin konyol. Bisa-bisanya aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak aku lihat. Semua ini benar-benar membuatku nyaris gila. Beberapa saat kemudian, kulihat Gio keluar dari kamar mandi. Aku segera menundukkan kepala agar tak lagi melihat sesuatu yang bisa mengganggu pikiranku. Kamu kenapa kalau mandi gak dikunci sih? Protesku. Ngapain harus dikunci segala? Bukankah kita sudah suami istri? Tanyanya sambil tergelak. Sudahlah, aku mau mandi dulu. Oke, sautnya lalu bergegas menuju lemari besar dan tinggi. Oh ya, hari ini aku boleh kan ke rumah orang tuaku lagi? Boleh aja, tapi hari ini aku harus ke kantor. Kamu langsung ke restoran aja ya. Minta antar Jono. Siapa tahu kamu lupa jalan menuju restoran. Hah? Restoran? Aku menatapnya sembari merenyitkan dahi. Iya, kedua orang tuamu memiliki sebuah restoran yang lumayan besar di kota ini. Bahkan ada cabangnya di Bali. Aku nggak tahu. Aku nggak ingat. Ya udah kalau gitu, minta aja Jono mengantarmu. Aku mengangguk, lalu bergegas menuju kamar mandi. Aku segera mempercepat mengguyur tubuh sembari celingukan, takut tiba-tiba mimpiku semalam benar-benar terjadi. Lalu setelah selesai mandi, aku segera keluar untuk berganti pakaian. Untunglah, Gio sudah tak ada lagi di kamar. Jadi aku bisa leluasa untuk mengenakan pakaian. Aku lupa mengambil dasiku, ujarnya tiba-tiba. Aku langsung berteriak histeris sembari melemparkan handuk ke wajahnya. Pergi, aku belum berpakaian, teriakku. Oke, ujarnya sembari menutup mata dan bergerak mundur. Untunglah, dia mengerti dengan apa yang kuinginkan. Lalu, tanpa berlama-lama, aku segera mengenakan pakaian yang kemarin kubeli bersama Gio. Masuk aja, aku sudah mengenakan pakaian, ujarku sambil mencatok rambut. Pintu terbuka, lalu Gio segera berjalan menuju lemari. Akhir-akhir ini, kamu sangat aneh. Padahal apa salahnya jika aku melihatmu tanpa busana? Bukankah aku suamimu? Seketika aku langsung menatap tajam ke arahnya dan melebarkan mataku, hingga ia tak lagi berani melanjutkan ucapannya. Oke, aku tunggu di meja makan ya, untuk sarapan bareng, ucapnya setelah selesai mengenakan dasi. Aku mengangguk, lalu segera berhias. Sebenarnya, aku merasa tak nyaman menjadi Bella, karena harus selalu berpenampilan anggun dan cantik, merias wajah, menata rambut, mengenakan gaun selutut, dan high heels. Mungkin aku bisa mengenakannya jika sesekali, tapi jika sepanjang waktu, rasanya cukup menyiksa. Aku menghela nafas. Meskipun semua ini berat, tapi aku harus tetap melakukannya. Setidaknya di rumah ini aku adalah ratu, bukan babu yang penuh derita, seperti yang terjadi saat aku menjadi TKW di Arab. Beberapa saat kemudian, aku telah selesai, lalu berniat untuk menuju meja makan. Anak mama udah ganteng, mau sekolah ya? Sapa aku pada Leo. Iya mah, ujarnya sembari tertunduk pilu. Leo kenapa? Kok murung gitu? Semalam aku mimpi buruk mah. Aku mimpi mama jatuh ke jurang. Aku terhenyak saat mendengar ucapan Leo. Sepertinya Bella benar-benar meninggal jatuh ke jurang. Karena mimpi Leo sama persis dengan mimpiku. Apa? Leo bermimpi melihat mama jatuh ke jurang? Tanya Filia tiba-tiba. Iya, dalam mimpiku mama terus berteriak, meminta tolong saat ada seorang penjahat mengejarnya sembari membawa pisau. Kalau mama Leo jatuh ke jurang, berarti dia siapa? Tanya Filia tiba-tiba sambil melirik ke arahku.
Apa jangan-jangan dia bukan Mama Leo? Dek, mengapa dia bisa tiba-tiba berkata seperti itu? Jangan bicara sembarangan di depan anak kecil. Aku langsung menutup telinga Leo, lalu menatap tajam pada Filia. Kenapa? Kamu takut rahasiamu terbongkar? Ma, apa yang dikatakan Mama Filia benar? Apakah Mama bukan Mama Bella? Leo menatapku penuh tanya, sembari memegangi ujung bajuku. Leo gak perlu mendengarkan ucapannya, karena aku adalah Mama Bella, mamanya Leo, mama yang sudah melahirkan Leo. Anak lelaki bermata coklat itu langsung memelukku dengan erat. Dan kamu Filia, aku peringatkan, jangan bicara macam-macam di hadapan Leo. Ia hanya tersenyum sinis saat mendengar peringatan dariku. Sementara aku mencoba menahan diri untuk tidak gemetar, karena kenyataannya aku sangat takut jika rahasia aku terbongkar. Selain itu, aku juga bingung bagaimana caranya dia mengetahui bahwa aku bukan Bella. Ma, ayo Ma, aku ingin sarapan nasi goreng buatan Mama, ujar Leo. Aku mengangguk lalu bergegas meninggalkan Filia yang masih menatapku dengan senyum sinisnya. Kebetulan kamu datang Bella. Lihatlah, nasi goreng yang dibuat oleh Carlota ini terlalu asin. Selain itu, jus yang dia buat juga terlalu manis, ucap Oma Sandra dengan wajah kesalnya. Sementara Opa William, Gio dan Mama Claranya terdiam. Tapi dari raut wajah mereka, tampaknya mereka akan memakan sarapan yang dibuat oleh Carlota. Lalu, apa yang bisa aku lakukan? Kamu bisa kan membuat nasi goreng dan jus apel untuk kami? Tapi Bella sudah berdandan cantik, Oma. Masa dia harus ke dapur lagi? Tiba-tiba Gio mencoba membelaku. Memangnya kamu mau kemana, Bella? Aku mau ke rumah ayah dan bunda. Ngapain sih kamu itu tiap hari ke sana? Mending kamu diam aja di rumah dan ajari Carlota untuk masak, ujar Oma Sandra. Betul itu. Dari dulu kamu memang selalu sibuk dengan duniamu sendiri. Sebagai istri yang baik, harusnya kamu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Contohlah Filia. Lagi-lagi Mama Clara bersikap sinis padaku, lalu membandingkanku dengan Filia. Bella memiliki hak untuk kemana saja yang dia inginkan. Tak ada siapapun yang boleh melarangnya, ujar Opa William, hingga membuat semua orang terdiam dan tak ada yang berani membantahnya. Seketika, aku langsung tersenyum saat mendengar ucapannya. Bella sangat beruntung karena mendapatkan dukungan penuh dari orang yang paling berkuasa di rumah ini. Biar aku saja yang masak nasi goreng dan jus, ujar Filia tiba-tiba. Gak perlu, saya sudah gak mood. Carlota, siapkan roti dan selai saja, ujar Oma Sandra dengan wajah masam. Wanita yang mengenakan seragam koki itu mengangguk, lalu segera menghidangkan roti di piring masing-masing beserta aneka selai, lengkap dengan garpu dan pisau. Kulihat wajah Filia tampak masam. Mungkin ia kecewa, karena kini Oma tak lagi menginginkan masakannya. Ada untungnya juga, dulu aku belajar masak saat bekerja di restoran. Lalu saat menjadi TKW, aku dipaksa mempelajari berbagai macam masakan luar negeri. Oma jangan marah ya. Aku janji besok akan membuatkan masakan khas Turki, apapun yang Oma minta. Baiklah Bella, saya pegang janjimu, ujarnya dengan tatapan dingin. Namun tiba-tiba ia tersenyum hangat padaku. Jadi, hari ini kamu pergi dengan siapa? Tanya Opa William. Aku minta maaf karena gak bisa mengantar Bella, karena aku harus meeting ke Singapura, ujar Gio. Iya, ya udah, aku diantar sama Pak Jono aja. Kenapa gak nyetir sendiri? Tanya Filia tiba-tiba. Biarkan Bella diantar Jono saja. Opa khawatir dia nyasar atau terjadi hal yang buruk. Aku kembali tersenyum mendengar ucapan Opa William yang membuat Filia tak bisa lagi nyinyir padaku. Mama, besok Leo mau ke sekolah diantar sama Mama ya, ucapnya dengan memelas. Iya sayang, Mama janji. Setelah itu, Leo pamit untuk pergi ke sekolah bersama Tiar. Lalu setelah itu, Gio juga pamit kepadaku untuk pergi ke kantor. Tanpa kuduga, ia tiba-tiba mengecup keningku hingga membuatku terdiam membeku. Aku tak sempat menolak ciumannya,
Tapi entah mengapa, dadaku tiba-tiba berdebar dengan kencang. "Aku pergi dulu ya. Doakan agar aku memenangkan tender," ucapnya sembari tersenyum manis. Aku hanya mengangguk dan membalas dengan senyumannya. Lalu setelah itu, ia bergegas menuju mobilnya tanpa berpamitan terlebih dahulu pada Filia. "Mas Gio," rengek Filia. Tampaknya karena terlalu terburu-buru, Gio langsung pergi dan mengabaikan rengekan Filia. Sementara aku masih terdiam mematung, memikirkan bekas kecupan Gio yang masih terasa di kening ini. Namun setelah itu, aku segera menyadarkan diri, lalu bergegas menemui Pak Tono. "Mau kemana, Non?" tanyanya. Ke restoran orang tuaku." Ia mengangguk, lalu membukakan mobil untukku. Setelah itu, kami meluncur pergi. Saat di perjalanan, tiba-tiba aku terhenyak saat melewati dua orang lelaki di pinggir jalan. Dua lelaki berkepala botak yang menenteng helmnya sembari menelpon itu mirip dengan anak buah Juragan Karta. Stop, berhenti sebentar, Pak," ujarku pada Pak Jono. Lelaki berkumis tebal itu menghentikan mobil sejenak, sementara aku kembali menatap ke arah dua lelaki tadi. Setelah kuperhatikan secara seksama, rupanya benar mereka adalah Mama dan Gocep, anak buah Juragan Karta. Tapi, untuk apa mereka ada di Jakarta? Apa jangan-jangan mereka tengah mencariku atas perintah Juragan Karta? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Haruskah aku tetap mengungkap jati diriku pada ayah dan bunda, lalu menyampaikan wasiat dari Bella melalui mimpiku? Namun, bagaimana jika ayah dan bunda memberitahukan semuanya pada keluarga Gio, lalu mengusirku? Entah mengapa kini aku merasa takut untuk keluar dari rumah itu, karena aku takut anak buah Juragan Karta menangkapku. Non Bella kenapa?" tanya Pak Jono hingga membuyarkan lamunanku. "Gak apa-apa, Pak, ayo lanjut jalan." Ia mengangguk, lalu kembali melajukan mobilnya. Beberapa saat kemudian, kami telah tiba di depan sebuah restoran yang sangat besar. Tiba-tiba aku teringat ucapan Pak Tono, koki di restoran tempatku bekerja dulu. Ia mendoakan agar kelak aku menjadi pemilik restoran. Seketika, aku langsung menyadarkan diri, karena anak pemilik restoran adalah Bella, bukan aku. "Silahkan, Non," ujar Pak Jono sembari membukakan pintu mobil. Aku melangkah dari mobil, tiba-tiba lututku terasa lemas saat memikirkan apa yang akan terjadi. Aku benar-benar bingung harus mengambil keputusan apa. Haruskah aku tetap berpura-pura menjadi Bella, ataukah mengungkap semuanya? Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba bayangan Bella yang terjatuh ke jurang, seperti yang kulihat di mimpi itu, tiba-tiba mengganggu pikiran. Ada rasa iba berkecamuk dalam diri. Aku tak mungkin berbahagia menjadi Bella, sementara dia telah kehilangan nyawanya. Sementara orang-orang yang ia sayangi menyangka bahwa Bella adalah aku. Kuputuskan untuk mengakui semuanya kepada ayah dan bunda, lalu gegas kulangkahkan kaki menuju restoran yang ada di hadapanku. Setibanya di sana, para pelayan juga resepsionis menyambutku dengan ramah. "Ayah dan bunda ada di sini?" tanyaku. "Ada, Non, silahkan duduk, akan saya panggilkan," ujar seorang pelayan. Aku mengangguk, lalu duduk di sebuah kursi yang ditunjukkan pelayan tersebut. Tidak beberapa lama kemudian, kulihat ayah dan bunda datang menemuiku. Seketika, jantungku berdegup lebih kencang saat melihat kedatangan mereka. Mungkin inilah saatnya aku mengungkap semuanya. "Sayang, kau gak bilang-bilang mau datang ke sini?" tanya bunda yang langsung menyambutku dengan hangat. Aku tersenyum sembari menatap wajah cantik nan teduh itu. "Aku kangen sama bunda. Boleh aku peluk bunda sebentar saja?" "Tentu saja, sayang. Aku berharap waktu bisa berhenti sebentar saja. Rasanya sangat nyaman saat berada dalam pelukan wanita asing ini. Dia bukanlah ibuku, tapi hatiku terasa hangat saat berada dalam pelukannya." "Bella, kamu datang ke sini sendiri?" tanya ayah. "Aku diantar Pak Jono, ayah. Soalnya Gio ke Singapura buat meeting sama kliennya." Terus Leo di mana? Ayah dan bunda kangen banget sama dia."
Leo sekarang sedang sekolah, Ayah. Oh iya, kamu mau makan gak? Nanti Ayah suruh pelayan buat siapkan. Gak usah. Ayah, Bunda, sebenarnya ada hal penting yang ingin aku sampaikan. Aku menatap kedua parubaya itu. Mereka terlihat sangat baik. Jadi, aku tak tega jika harus terus membohongi mereka. Meski hari ini adalah hari terakhirku melihat mereka, aku akan mencoba untuk ikhlas. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.